Halo Arkan, hari ini kita mau memulai pembelajaran materi PPU ya. Semoga materi hari ini bisa Arkan terima dengan baik. Kakak mau share screen dulu kali ya. Oke, aku mau share screen sebentar ya. Oke, nah sebelum kita mulai ke materi, mungkin ada sedikit motivasi ya buat Arkan. Jadi di sini tertulis hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, semoga setiap hari kita bisa mengevaluasi diri agar setiap harinya bisa jauh lebih baik dari hari yang sudah berlalu. Oke, Arkan semangat terus ya belajarnya. Welcome back Arkan Inayatullah. Belajar apa kita hari ini? Hari ini sesuai sama yang kakak sampaikan tadi di awal, kita mau belajar materi PPU. Nah, kakak harap sih Arkan udah pernah belajar ya PPU, jadi udah tidak asing PPUT yang seperti apa. Kita lihat di sini ke peta konsep dari PPU. Nah, di sini kita bisa lihat nih persebaran materi PPU. Oke, jadi secara garis besar PPU itu dibagi jadi 5 persebaran materi. Di sini ada materi wacana, kemudian materi morfologi atau bisa kita sebut dengan pembentukan kata, terus ada juga materi sintaksis dan kalimat efektif serta tata makna. Nah, secara keseluruhan PPU itu dibagi jadi 5 persebaran materi. Kita lihat ke poin yang pertama, di sini wacana. Apa aja sih materi yang berkaitan dengan wacana? Persebaran materinya seperti apa? Nanti soalnya seperti apa contoh soalnya? Oke, kita lihat di sini yang pertama berkaitan dengan kepaduan paragraf. Nah, nanti secara garis besarnya akan kakak jelasin ya di slide-slide berikutnya. Oke, kita lihat dulu kepaduan paragraf meliputi apa aja. Pertama, kalimat sumbang. Jadi nanti di dalam soalnya itu Arkan harus mampu menganalisa kalimat mana yang dianggap sumbang atau tidak padu dengan gagasan ataupun berdasarkan kohesinya gitu. Nah, selanjutnya pemisahan paragraf. Jadi nanti contoh soalnya misalkan ada satu paragraf terdiri dari 15 kalimat. Nah, nanti biasanya contoh soalnya jika teks di atas akan ingin atau mau dibagi menjadi 2 atau 3 paragraf, kira-kira paragraf kedua dan ketiga dimulai dari kalimat berapa. Oke, sebentar ya, aku mau ini dulu, sorry. Nah, seperti itu ya kira-kira contoh soalnya. Nah, jadi nanti Arkan harus memisahkan paragraf tersebut gitu. Contohnya tadi kan satu paragrafnya ada 15 kalimat. Kalau paragraf tersebut mau dijadiin 2 paragraf, berarti paragraf kedua mulai dari kalimat nomor berapa. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus menganalisa kalimat mana yang memulai gagasan yang baru. Karena setiap paragraf itu hanya boleh memiliki satu gagasan utama gitu. Jadi kalau misalkan nanti di kalimat 7 atau di kalimat 6 kita menemukan oh ini gagasannya berbeda nih sama yang dibahas di kalimat 1 sampai 5 misalkan ya. Oh ya berarti itu merupakan awal dari paragraf yang baru karena gagasannya membahas yang lain gitu, yang berbeda dari gagasan yang ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Itu pemisahan paragraf. Kemudian penyusunan kalimat menjadi paragraf. Nah, dalam hal ini biasanya nanti di soal akan ada kalimat acak yang harus dirangkai menjadi satu paragraf yang padu. Artinya, gagasannya harus selaras gitu. Tidak boleh ada gagasan yang melenceng. Nah, nanti jadinya jadi tidak padu.
Kemudian hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat bisa dilihat melalui konjungsi. Nanti kita akan bahas ya materinya. Lalu tujuan dan sikap penulis. Tujuan dan sikap penulis bisa dilihat berdasarkan opini yang ada pada teks. Kemudian di dalam PPU ada morfologi berkaitan sama pembentukan kata. Pembentukan kata itu berkaitan lagi dengan proses pengimbuhan atau yang biasa disebut dengan afiksasi. Nanti ada juga makna dari imbuhan tersebut atau pemajemukan kata. Kemudian sintaksis. Sintaksis itu analisis frasa dan unsur kalimat, meliputi analisis frasa dan unsur kalimat seperti pola makna frasa atau pola dasar kalimat, jenis kalimat, dan kalimat yang pasif. Kemudian kalimat efektif meliputi kelengkapan struktur, berarti nanti harus Arkan perhatikan kelogisannya, kesejajarannya itu harus diperhatikan. Terus tata makna. Tata makna berkaitan dengan hubungan dan jenis makna seperti menentukan sinonim, antonim, hubungan hierarkis seperti hipernim dan hiponim, perumpamaan, serta asosiasi. Dan ada juga analogi. Nah, dan bahasa Panda. Ini mungkin sesekali akan keluar ya bahasa Panda. Cuman biasanya sih bahasa Panda itu jarang ya keluar, tapi nggak apa-apa. Nanti buat pengetahuan Arkan mungkin sedikit akan dibahas. Oke, kita next. Oke, sebentar. Oke. Jadi secara singkat kita rangkum ya persebaran materi yang tadi yang akan kita pelajari dalam yang tertulis di sini. Jadi kita rangkum dari persebaran-persebaran yang tadi. Pertama, kita akan belajar proses pembentukan kata dan frasa, kemudian jenis dan hubungan makna kata, kemudian pola, inti, jenis, dan variasi kalimat, lalu ide pokok, simpulan, kepaduan paragraf, hubungan antar paragraf, dan hubungan antar kalimat. Kemudian yang kelima, tujuan keperpihakan penulis, serta hubungan analogi. Nah, kurang lebih rangkuman materi kita hari ini ada 5 berdasarkan peta konsep yang tadi. Oke, kita lanjut ya. Kita mau mulai dari ini dulu, materi yang pertama proses pembentukan kata dan frasa. Nah, tapi sebelum ke materi nih, kakak mau memberi gambaran dulu ya buat Arkan. Jadi kalau misalkan PPU itu bisa dibilang penggabungan materinya. Jadi ada materi wacana yang diambil dari soal literasi, dari subtes literasi. Kemudian ada pembentukan kata atau lebih ke unsur kebahasaan ya, unsur kebahasaan yang diambil dari PBM gitu. Dan di dalam PPU ini konsepnya, jadi nanti Arkan atau siswa itu harus mampu berpikir secara logis berdasarkan materi yang sudah diberikan gitu. Nah, makanya kenapa kalau di dalam ujian nanti ya di dalam UTBK, PPU ini yang paling singkat loh waktunya 15 menit untuk 20 soal. Nah, artinya berarti kita harus kurang lebih mengerjakan satu soalnya itu kurang dari setengah menit ya supaya aman gitu, supaya nanti waktunya nggak kehabisan. Nah, di situ berarti gimana caranya supaya kita bisa terbiasa dengan waktu yang singkat, berarti harus banyak berlatih gitu. Jadi kakak pesen nih buat Arkan nanti harus banyak berlatih, oke? Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Yang pertama tadi proses pembentukan kata dan frasa. Nah, pembentukan kata dulu ya. Pembentukan kata itu berkaitan dengan proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan disebut juga dengan proses afiksasi. Apa sih proses afiksasi atau proses pengimbuhan? Proses pengimbuhan adalah kata dasar yang disisipi imbuhan. Imbuhan itu posisinya bisa di awal, akhir, tengah, awal dan akhir, ataupun imbuhan gabungan. Nah, pasti kakak yakin Arkan sudah tidak asing dengan yang namanya imbuhan. Contoh imbuhan itu apa? Kalau di awal, kayak
peng, meng, ber. Nah, itu contoh di awal. Di akhir, an, kan, i, nya, itu imbuhan di akhir. Di tengah ada imbuhan l, r, m, dan in. Nah, kalau imbuhan di tengah atau infix, itu berarti disisipinya setelah huruf pertama kata dasar. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, biar gak bingung. Karena masih banyak siswa yang nggak sadar ternyata ada loh imbuhan di tengah. Nah, jadi posisinya kalau Arkan mau memberikan imbuhan di tengah, itu ditulisnya setelah huruf pertama kata dasar. Contoh, misalkan tadi kakak sebutkan imbuhan di tengah itu contohnya in ya. Kakak punya kata dasar kerja, mau kakak kasih imbuhan in di tengah, berarti akan menjadi kinerja. Karena tadi kata kakak, imbuhan in itu posisinya setelah huruf awal kata dasar. Huruf awal kata dasar kerja, kak ya, tambahin in, maka jadi kinerja. Seperti itu ya. Kemudian ada imbuhan awal akhir, berarti penggabungan antara tadi imbuhan yang di awal dan imbuhan yang di akhir. Seperti me dan kan, pe dan an, di dan nya, di dan i, dan lain sebagainya. Itu gabungan intinya di awal dan di akhir gitu. Nah, ada juga imbuhan gabungan. Nah, ini beda ya dengan imbuhan awal akhir. Kalau imbuhan di awal dan di akhir artinya ada satu imbuhan di awal, ada satu imbuhan di akhir. Tapi kalau gabungan, imbuhannya berarti bisa di depan dua-duanya. Bisa di depan dan di tengah mungkin, atau bisa di depan dua, belakang satu. Contohnya kayak memperkan, kayak memperkerjakan. Nah, itu ada 3 imbuhan. Nah, itu namanya imbuhan gabungan gitu. Selain imbuhan yang satu di awal, satu di akhir ya. Kalau imbuhannya ada satu di awal, satu di akhir, itu namanya imbuhan awal dan akhir. Bisa dipahami ya Arkan sampai sini perihal imbuhan. Oke. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya, afiksasi itu membentuk kata serta makna yang baru pada sebuah kata dasar. Contohnya seperti tadi, kakak punya kata dasar kerja, dikasih imbuhan in di tengah, maka jadi kinerja. Pengertiannya akan berbeda ya antara kata yang belum berimbuhan dengan kata baru yang sudah berimbuhan. Kerja dalam konteks lebih luas di sini ya. Kerja itu bisa aktivitas ya. Nah, kerja itu kan melambangkan aktivitas. Banyak ya pekerjaan, misalkan kayak kerja di kantor itu namanya kerja gitu. Yang intinya itu aktivitas. Sedangkan, aktivitas secara garis besar ya, pengertian secara garis besar. Sedangkan kalau kinerja itu kemampuan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan hasil kerjanya. Itu kinerja. Nah, artinya ketika suatu kata dasar mengalami afiksasi atau mengalami proses pengimbuhan, maka akan memunculkan kata serta makna yang baru. Itu yang disebut pembentukan kata. Bisa dipahami ya Arkan sampai sini? Oke, kita mau next ke materi yang selanjutnya. Tadi di poin pertama, proses pembentukan kata dan frasa. Sekarang kita ke frasa. Apa itu frasa? Frasa itu penggabungan lebih dari satu kata atau penggabungan kelompok kata yang memiliki fungsi yang dapat menempati suatu unsur dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat di sini ciri dari frasa. Yang pertama, terdiri dari 2 kata atau lebih, tadi karena poinnya frasa itu penggabungan kata ya. Artinya akan lebih dari 1 kata. Kemudian, frasa tidak mengandung predikat. Nah, hati-hati nih. Kadang siswa masih suka ada yang kebalik antara frasa sama klausa. Apa bedanya? Kalau frasa gabungan lebih dari 1 kata dalam artian gabungan kelompok kata. Jadi bisa penggabungan nomina dengan nomina, verba dengan adjektiva. Nah, nomina, verba, adjektiva, adverbia,
preposisi, itu merupakan kelompok kata. Tapi kalau klausa, itu penggabungan antara subjek dan predikat. Nah, itu harus dibedain ya. Hati-hati. Jadi kalau misalkan kakak punya gabungan kata arkan sedang makan. Nah, artinya berarti di situ kakak memiliki klausa. Nah, tapi kalau misalkan kakak punya gabungan kata seperti baju baru, itu berarti frasa. Kenapa tadi arkan sedang makan itu merupakan klausa? Karena arkan di sini sebagai subjek dan sedang makan sebagai predikat. Jadi, subjek dan predikat tersebut membentuk sebuah klausa. Sedangkan kalau yang tadi yang kedua, baru. Baju baru merupakan gabungan kelompok kata. Baju merupakan kelompok kata nomina, baru merupakan kelompok kata adjektiva. Artinya itu menjadi sebuah frasa. Seperti itu. Kemudian tadi poin yang ketiga, frasa memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, tadi di awal kakak jelasin kalau frasa itu penggabungan lebih dari satu kata yang memiliki kedudukan dalam sebuah unsur pada sebuah kalimat. Nah, maksudnya apa frasa itu menduduki sebuah unsur dalam sebuah kalimat? Nah, contohnya seperti ini. 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Nah, kita lihat di sini 2 orang anak itu merupakan sebuah frasa. Nah, artinya frasa itu bisa menduduki subjek, predikat, objek, pelengkap ataupun keterangan di dalam sebuah kalimat. Beda sama tadi klausa. Kalau klausa itu terdiri dari subjek dan predikat, bukan menduduki salah satunya, ya. Tapi kalau frasa, contohnya nih, 2 orang anak itu merupakan frasa. 2 orang anak. 2 itu keterangan ya. Anak nomina. Nah, artinya frasa 2 orang anak menduduki subjek di dalam kalimat yang pertama ini. 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Itu. Kemudian sedang membaca. Itu terdiri dari verba dan verba. Nah, maka jadi sebuah predikat. Buku cerita, buku dan cerita, 2 kelompok kata juga menjadi menduduki unsur objek. Seperti itu ya. Contoh dari frasa yang dapat menduduki suatu unsur dalam sebuah kalimat. Artinya, frasa itu bisa menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan di dalam sebuah kalimat. Oke. Tadi poin yang pertama untuk mengingatkan, tadi kita sudah belajar pembentukan kata dan frasa. Poin yang kedua, jenis dan hubungan makna kata. Nah, sebetulnya di dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari banyak makna kata. Yang sering kita jumpai itu ada makna leksikal, gramatikal, denotasi, konotasi. Nah, itu sering dibahas atau pastinya sudah dipelajari di kelas 12. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal itu pengertiannya bisa kita simpulkan sebagai pengertian dasar dari suatu kata, gitu. Nah, contohnya nih di sini ada kata petir, listrik, mesin. Coba dilihat ya. Petir makna leksikalnya kilatan listrik di udara disertai bunyi. Listrik makna leksikalnya daya atau kekuatan yang ditimbulkan. Mesin, makna dasarnya atau pengertian dasarnya atau makna leksikalnya yaitu perkakas untuk menggerakkan sesuatu. Nah, kita ambil contoh lain. Misalkan rumah, makna leksikal dari rumah adalah tempat tinggal.
Atau mungkin dari kata cinta. Makna leksikal, makna dasar dari kata cinta itu adalah perasaan kasih sayang. Nah, seperti itu. Itu yang namanya makna leksikal ya. Makna leksikal adalah makna dasar atau pengertian dasar dari sebuah kata. Kemudian, kita lihat di poin kedua, contoh makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini berkaitan sama pertama, proses pengimbuhan yang tadi di poin pertama, afiksasi ya. Contohnya, di sini coba perhatikan poin yang kedua, kekecilan. Oke, kata dasarnya kecil. Dikasih imbuhan ke dan an, awal dan akhir ya. Maka kata dasar kecil ketika dikasih imbuhan ke dan an maka jadi kekecilan. Nah, kita lihat di sini makna dari kekecilan itu apa? Terlalu kecil. Kemudian yang kedua, makna gramatikal itu berkaitan dengan proses reduplikasi. Tadi yang pertama makna gramatikal berkaitan dengan afiksasi, pembentukan kata berdasarkan proses pengimbuhan. Nah, yang kedua makna gramatikal berkaitan dengan reduplikasi atau pengulangan kata. Contohnya warna-warni, maknanya beragam atau bermacam warna. Artinya bisa disimpulkan pengertian makna gramatikal apa sih Kak? Makna gramatikal adalah makna yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Sesuai dengan konteks kalimatnya kayak gimana? Disesuaikan dengan bentuk imbuhan serta bentuk pengulangan katanya. Baru nanti dilihat secara keseluruhan di dalam sebuah kalimat tersebut, maknanya kira-kira yang mana yang paling sesuai. Bisa ya, Arkan? Berarti poinnya, Arkan harus pahami dulu makna dari kata berimbuhan atau pengulangan katanya. Oke, kita lihat yang nomor 3 sekarang. Tadi kita sudah menganalisa makna leksikal, makna gramatikal. Sekarang yang ketiga adalah makna denotasi. Nah, biasanya nih, siswa itu kalau tahu makna denotasi, pasti tahu makna konotasi. Karena ini makna yang saling bertolak belakang. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, contoh makna denotasi. Pengertiannya dulu ya sebelum ke contoh. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, artinya makna yang apa adanya gitu. Tidak ada makna kiasan di dalam makna denotasi. Contohnya, perhatikan frasa bermain api dalam kalimat di bawah ini. Perhatikan kalimatnya ya. Meskipun sudah dilarang oleh ibu, adik tetap saja bermain api. Yang dimaksud bermain api di sini merupakan makna denotasi atau makna yang sebenarnya tanpa ada makna kiasan. Artinya ibu melarang adik yang sedang bermain dengan api yang panas yang sesungguhnya karena berbahaya, gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau makna konotasi itu kebalikannya dari makna denotasi. Makna konotasi adalah makna kiasan. Nah, makna kiasan yang memiliki arti khusus. Oke, contohnya tadi ada frasa yang sama nih, bermain api ya. Dalam kalimat seperti ini. Ia sadar telah bermain api karena berani melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Nah, di sini bermain api itu konteksnya makna kiasan, jadi bukan makna yang sebenarnya seperti yang ini tadi. Kalau di denotasi adik bermain api itu artinya adik bermain dengan api yang panas, yang wujud api yang sebenarnya. Tapi kalau dalam makna konotasi itu maknanya kiasan. Bermain api di sini bisa kita simpulkan maknanya itu melakukan sesuatu yang berbahaya atau beresiko. Seperti itu. Nah, bisa membedakan ya Arkan antara makna konotasi sama makna denotasi. Aman sampai di sini? Oke, kita coba next sekarang ke materi selanjutnya. Nah, sebentar. Sebelum ke materi selanjutnya,
Oke, sebelum ke materi selanjutnya, tadi kakak mau meringkas sedikit dulu ya terkait jenis dan hubungan makna kata yang barusan kita pelajari. Yang ini ya. Nah, jadi untuk jenis dan hubungan makna kata berarti dianalisa berdasarkan konteksnya juga ya. Jadi kalau misalkan di situ munculnya makna konotasi, oh ya berarti kiasan gitu ya. Atau di situ mungkin berkaitan dengan bentuk pengimbuhan atau reduplikasi pengulangan kata, oh berarti ini makna gramatikal yang ditanya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pola, inti, jenis, dan variasi kalimat. Nah, kita mulai dari ciri sebuah kalimat dulu. Pasti Arkan sudah tidak asing ya dengan kalimat. Oke, yang pertama, kalimat itu bisa terbentuk dari gabungan kata, frasa, ataupun klausa. Kemudian yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Kemudian memiliki tanda baca dan intonasi akhir atau pakai tanda titik. Sedikitnya, yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kemudian yang kelima, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Nah, itulah ciri-ciri kalimat. Oke, sekarang coba diperhatiin. Tadi yang muncul di dalam PPU itu ada pola, inti, jenis, dan variasi kalimat. Pola kalimat berarti bisa kita lihat contohnya misalkan seperti yang ini. Nih tadi dalam contoh frasa di sini ada contoh kalimat, ada contoh pola kalimatnya juga. Pola kalimat itu contohnya SPO, itu pola kalimat. Atau mungkin SPOK, SPeople, atau KSpeople, dan lain sebagainya, itu namanya pola kalimat. Artinya, Arkan harus paham apa itu subjek, predikat, objek, keterangan, ataupun pelengkap. Supaya nanti Arkan bisa dengan mudah menganalisa pola kalimat. Yang pertama subjek dulu. Subjek merupakan pokok kalimat, ya, artinya inti yang lagi dibahas di kalimat tersebut. Sesuatu yang menandai apa yang lagi atau yang hendak dibicarakan oleh pembaca atau pengarang. Umumnya subjek itu berupa nomina atau kata benda. Nah, tambahan ya buat Arkan, kalau Arkan mau mencari subjek, bisa menggunakan kata tanya apa atau siapa yang sedang dibahas di kalimat tersebut. Bisa ya menentukan subjek. Kedua, menentukan predikat. Oke, predikat merupakan sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Artinya, poinnya predikat ini menerangkan subjek. Biasanya diletakkan setelah subjek. Umumnya berupa jenis-jenis kata kerja atau verba. Nah, PR nih dari kakak, nanti Arkan tolong perbanyak mencari jenis-jenis kata kerja. Karena kata kerja itu jenisnya banyak ya. Jadi nanti tolong dicari sama Arkan. Kemudian yang ketiga, menentukan objek. Objek secara garis besar pengertiannya sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek. Nah, objek fungsinya untuk memperjelas kalimat. Umumnya, objek itu sama kayak subjek, berupa kata nomina atau kata benda. Kakak tambahin lagi, objek hanya muncul apabila predikatnya transitif. Ciri predikat transitif itu diawali imbuhan me, kata kerja yang diawali imbuhan me. Oke, jadi kalau ada predikat transitif, itu objek harus muncul. Kemudian poin keterangan. Keterangan merupakan sesuatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat. Bisa berupa keterangan tempat ataupun waktu. Gimana sih Kak cara nentuin keterangan sama pelengkap, suka ketukar?
Nah, sebenarnya ada ciri khusus untuk keterangan. Keterangan itu biasanya diawali dengan kata depan atau preposisi. Nah, nanti Arkan kalau belum tahu jenis-jenis preposisi itu apa aja, nanti Arkan coba cari tahu ya, preposisi itu jenisnya apa aja. Contoh dari preposisi ada di, ke, pada, dari, untuk, dan lain sebagainya. Itu contoh preposisi. Jadi kalau ada unsur dalam kalimat diawali kata-kata tersebut, diawali preposisi, artinya itu unsur keterangan, ciri dari unsur keterangan. Kemudian pelengkap. Pelengkap itu muncul untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat. Artinya pelengkap akan muncul jika ada informasi yang harus dilengkapi atau melengkapi struktur kalimat. Contohnya, kalau predikatnya copula, tandanya itu membutuhkan pelengkap. Jadi pelengkap harus muncul. Jadi setelah predikat copula harus ada unsur pelengkap, struktur pelengkap gitu. Dan pelengkap umumnya juga merupakan jenis-jenis kata benda. Bisa dipahami ya sampai sini sama Arkan? Oke, nah kalau misalkan Arkan sudah tahu terkait subjek itu seperti apa, predikat seperti apa, objek seperti apa, keterangan seperti apa, pelengkap seperti apa. Selanjutnya kita ke poin yang masih poin ketiga. Di sini kan tadi pola sudah kakak jelasin, ke inti kalimat. Oke, kita lihat ya, inti kalimat itu maksudnya apa sih Kak? Inti kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Nah, jadi kalau misalkan nanti Arkan di dalam PPU atau PBM menemukan soal yang berkaitan dengan inti kalimat, berarti Arkan harus menentukan subjek sama predikatnya. Gitu. Subjek sama predikatnya itu apa di dalam kalimat tersebut. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, tadi kan kakak jelasin ya, predikat itu ada yang memerlukan objek, ada yang memerlukan pelengkap. Artinya objek dan pelengkap akan muncul tergantung predikatnya, butuh atau enggak, gitu ya. Nah, predikat yang membutuhkan objek tadi transitif. Kalau predikat yang membutuhkan pelengkap tadi kata kakak copula namanya. Nanti boleh dicari lagi ya jenis transitif dan copula. Ketika predikat itu membutuhkan objek atau pelengkap, maka objek dan pelengkap akan menjadi inti kalimat. Nah, berarti inti kalimatnya bisa subjek, predikat, ditambah objek ataupun pelengkap kalau misalkan predikatnya membutuhkan. Seperti itu. Itu inti kalimat. Bisa ya menganalisa subjek dan predikat pada sebuah kalimat. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi jenis dan variasi kalimat. Oke. Nah, jenis kalimat itu ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal terdiri dari satu klausa, artinya hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Nah, tapi kalau kalimatnya majemuk, artinya memiliki lebih dari satu klausa. Dan setiap klausa harus memiliki satu subjek, satu predikat. Tidak boleh lebih atau kurang. Seperti itu. Kemudian, tadi variasi kalimat ya. Nah, contoh deh. Ada kalimat nih tadi di sini. 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Misalkan gitu ya. Oke, yang namanya variasi kalimat itu berarti bisa kita simpulkan kalimatnya diparafrase, tapi gagasan inti pada kalimat tersebut tidak berubah. Inti pembahasannya atau poin intinya tidak berubah. Contoh nih, kakak punya contoh variasi kalimat dari kalimat yang nomor 1 ini ya. 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Variasi kalimatnya bisa seperti ini. Buku cerita dibaca oleh 2 orang anak. Nah, intinya sama-sama menjelaskan 2 orang anak itu membaca buku cerita, gitu kan ya?
Itu yang namanya variasi kalimat. Jadi nanti kalau ada soal berkaitan sama variasi kalimat, berarti Arkan cari yang kalimatnya diparafrase atau dituliskan kembali, tapi poin atau gagasannya itu tetap dengan kalimat yang dituju. Seperti itu. Aman ya? Sekarang ke materi keempat, yaitu ide pokok, simpulan, kepaduan paragraf, hubungan antar paragraf, dan antar kalimat. Oke, untuk ide pokok dulu. Nah, sebenarnya poin keempat ini berkaitan sama literasi bahasa Indonesia. Kalau tadi proses pembentukan kata dan frasa, jenis hubungan makna kata itu ada di literasi juga sebenarnya. Ada juga di PBM. Terus pola inti jenis variasi kalimat itu dari PBM. Kalau yang pertama tadi pembentukan kata dan frasa juga PBM ya. Kemudian ide pokok poin keempat sama poin kelima itu dari literasi. Nah, dari ada di Sabtus literasi juga gitu. Jadi itulah yang disebut PBM itu campuran ya materinya. Ada materi wacana dari literasi, ada materi kebahasaan dari PBM gitu. Nah, sekarang tadi kita di poin keempat ya, ide pokok, simpulan, kepaduan paragraf, hubungan antar paragraf, dan hubungan antar kalimat. Di mana materi ini tuh banyak muncul di literasi. Ide pokok, yang namanya ide pokok, kakak yakin sudah tidak asing ya buat siswa, buat Arkan. Ide pokok itu sama dengan inti pembahasan. Nah, kadang sebuah soal itu bisa pakai istilah yang berbeda ya. Ada ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, ide utama, topik, atau inti permasalahan. Nah, sebenarnya itu yang ditanyain satu, yaitu inti pembahasannya tentang apa. Bisa ya mencari inti pembahasan. Ada beberapa ciri yang mendukung inti pembahasan. Pertama, biasanya inti pembahasan itu sifatnya pembahasan yang umum, ya. Artinya yang secara garis besar. Kemudian, inti pembahasan merupakan hal yang sering dibahas di dalam paragraf atau bisa dibilang kata kunci yang ada di dalam paragraf. Gitu. Dan inti pembahasan itu menjadi masalah yang utama atau persoalan yang utama yang dibahas dalam teks atau paragraf. Bisa menentukan ide pokok. Kemudian simpulan. Nah, simpulan itu berarti poin-poin penting yang mampu mewakili keseluruhan isi teks. Kalau teks tersebut terdiri dari 3 paragraf, artinya simpulannya harus mewakili poin paragraf 1, poin paragraf 2, dan poin paragraf 3. Seperti itu. Itu simpulan. Ya, jadi berarti poinnya Arkan harus mampu menganalisa gagasan utama atau ide pokok di dalam setiap paragraf gitu. Jadi nanti membuat simpulannya akan lebih mudah. Gagasan pokok, terus juga poin-poin penting yang sedang dibahas di setiap paragraf. Nah, itu harus dipahami ya. Kemudian kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf itu bisa dianalisa berdasarkan konjungsi. Nah, apakah Arkan sudah pernah belajar tentang konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung atau kata penghubung ya. Nah, konjungsi itu bisa menghubungkan apa aja? Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, paragraf dengan paragraf ya. Oke. Sekarang kita lihat konjungsi yang menghubungkan antar paragraf. Contoh konjungsi antar paragraf itu ada oleh karena itu, dengan demikian, maka dari itu. Nah, itu tujuannya digunakan untuk menyatakan sebab, akibat, atau kesimpulan. Kemudian ada juga konjungsi namun, akan tetapi, di sisi lain. Nah, itu digunakan untuk menyatakan pertentangan atau perbedaan. Kemudian ada juga konjungsi selain itu, bahkan, atau terlebih lagi. Nah, itu digunakan untuk menambahkan informasi atau memperkuat pernyataan sebelumnya. Poin keempat, ada juga konjungsi setelah itu
selanjutnya, kemudian. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau kejadian. Artinya tadi kepaduan paragraf atau hubungan antar paragraf itu bisa dianalisa berdasarkan jenis konjungsi yang ada di sini. Nah, jenis konjungsi yang ada di sini. Kalau misalkan Arkan lihat ada konjungsi dengan demikian, berarti itu untuk menyatakan simpulan atau mungkin akibat, itu ya. Nah, kalau ada konjungsi namun, berarti untuk menyatakan pertentangan hubungannya atau tujuannya. Kalau ada konjungsi bahkan, maka untuk menambahkan informasi tujuannya gitu atau memperkuat pernyataan sebelumnya. Nah, kalau ada kemudian setelah itu, nah itu berarti untuk menunjukkan urutan peristiwa atau disebut juga konjungsi kronologi. Tapi semuanya tetap harus disesuaikan dengan konteks kalimat atau paragrafnya. Aman ya sampai sini ya. Tadi poin keempat itu ide pokok, simpulan, kepaduan, hubungan antar paragraf, dan hubungan antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung yang menghubungkan dua atau lebih kalimat. Contohnya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, walaupun demikian, sekalipun begitu, meskipun begitu, dan lain-lain. Nah, konjungsi antar kalimat biasanya digunakan di awal kalimat baru dan diikuti dengan tanda koma. Ini contoh dari konjungsi antar kalimat. Nah, tetap ya, dilihat, diperhatikan kalau kita mencari hubungan antar kalimat, lihat jenis konjungsinya. Misalkan, konjungsi kemudian, berarti urutan waktu. Gitu. Nah, kalau misalkan ada konjungsi karena, itu kan antar kalimat juga ya. Berarti menjelaskan sebab akibat. Seperti itu. Terus ada juga konjungsi tetapi, misalkan ya. Nah, kalau misalkan ada konjungsi tetapi berarti untuk pertentangan. Oke, poinnya berarti siswa harus mampu membedakan jenis-jenis konjungsi. Konjungsi mana aja yang posisinya antar paragraf, mana yang antar kalimat, kemudian jenis konjungsinya seperti apa. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat itu jenisnya apa aja contohnya? Tadi ada karena, ada sebab, disebabkan, dan lain sebagainya. Konjungsi pertentangan contohnya apa aja? Konjungsi kronologi contohnya apa aja? Nah, itu nanti dianalisa sama Arkan. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Sama Arkan. Oke, nah ini contohnya ya. Konjungsi, jenis-jenis konjungsi. Sorry, tadi hampir aja lupa ya. Nih, coba dilihat. Yang hubungan waktu, hubungan syarat, tujuan, akibat, penegasan, pertentangan, hubungan penambahan, di situ ada contoh-contohnya. Jadi kalau menganalisa hubungan antar kalimat atau antar paragraf, lihat dari jenis konjungsinya. Kalau di situ ada setelah itu, kemudian, berarti untuk menyatakan urutan. Terus kalau misalkan ada jika atau jikalau, maka untuk menyatakan adanya hubungan syarat. Kemudian ada sehingga, maka, akibatnya, maka itu menjelaskan akibat. Atau konjungsi sebab akibat itu disebut juga dengan konjungsi kausalitas. Dan lain sebagainya boleh diperhatikan oleh Arkan. Oke, nah kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Tadi poin 4 sudah kita bahas. Sekarang ke poin 5. Tujuan, keberpihakan, dan hubungan analogi. Nah,
Ini juga salah satu materi yang berkaitan sama literasi atau muncul juga di literasi. Tujuan dan keberpihakan maksudnya apa? Itu adalah tujuan dan keberpihakan penulis. Terus kita bisa tahunya dari mana? Yang pertama, kalau ada soal berkaitan sama tujuan penulisan teks, ya, atau tujuan penulisan paragraf, berarti kita harus tahu dulu jenis teksnya dan jenis paragrafnya paragraf apa, teksnya teks apa, gitu. Nah, kalau misalkan kita ingat kembali, sekarang kan Arkan udah kelas 12 ya, pasti sudah banyak jenis teks yang dipelajari di dalam bahasa Indonesia, ya. Contohnya misalkan ada eksposisi, eksplanasi, kemudian apalagi ya, prosedur, argumentasi, dan lain sebagainya. Nah, jenis teks tersebut pasti ada cirinya, ya, dan memiliki tujuannya. Kenapa teks itu ditulis, gitu kan? Contoh, deskripsi, cirinya ada penggambaran secara detail, gitu. Tujuannya ya untuk memberikan penggambaran kepada pembaca agar pembaca seolah-olah dapat merasakan, dapat membayangkan objek yang sedang dideskripsikan secara detail, gitu. Terus kalau eksposisi adalah teks yang isinya informasi, yang berisi informasi dan disertai dengan argumen dari penulis. Itu eksposisi, gitu. Terus ada juga teks eksplanasi, tujuannya untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan suatu fenomena, bisa fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Seperti itu, oke? Nah, kalau misalkan kita sudah mengenali ciri-ciri bermacam-macam teks tersebut, kita akan lebih mudah menentukan tujuannya. Misalkan, oh, ini mah teksnya deskripsi, ya berarti untuk memberikan penggambaran kepada pembaca tujuannya. Oh, ini teksnya eksposisi, berarti untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oh, ini teksnya argumentasi, berarti untuk meyakinkan suatu hal atau suatu opini, suatu pernyataan kepada pembaca. Oh, ini jenis teksnya eksplanasi, berarti untuk menjelaskan rangkaian peristiwa kepada pembaca. Seperti itu. Jadi tujuan penulisan teks bisa kita analisa berdasarkan jenis teksnya. Berarti PR-nya harus banyak baca-baca lagi ciri-ciri dari setiap jenis teks dan banyak berliterasi biar kita analisa ini teh jenis teks apa. Gitu. Terus gagasannya tentang apa. Seperti itu ya. Kemudian keberpihakan penulis. Nah, keberpihakan penulis juga bisa dianalisa menggunakan berdasarkan opini ataupun argumen yang ada di teks, ya. Nah, keberpihakan penulis itu bisa ditandai dari beberapa kata-kata misalkan ya. Nah, contohnya kayak sayangnya gitu ya, atau sangat disayangkan. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti penulis ingin menggambarkan kekecewaan, gitu. Jadi intinya kalau ada soal berkaitan dengan keberpihakan penulis, Arkan analisa opini-opini yang ada di teks, gitu ya. Dari kata-kata itu biasanya mengarah ke hal yang ingin disampaikan oleh penulis gitu, perasaan yang ingin ditunjukkan oleh penulis gitu. Jadi keberpihakan penulis itu adalah perasaan yang digambarkan oleh penulis. Apakah mungkin penulis merasa kecewa atau merasa khawatir, takut, atau bahkan mungkin merasa bangga gitu ya terkait suatu hal. Nah, itu bisa dianalisa berdasarkan opini-opini yang ada di teks. Kemudian hubungan analogi. Hubungan analogi itu dibagi jadi dua. Yang pertama, analogi kata. Yang kedua, analogi permasalahan. Apa sih analogi kata, analogi permasalahan? Analogi kata itu berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata dan makna. Sedangkan kalau analogi masalah berarti Arkan harus menganalisa inti masalah yang serupa dengan masalah yang digambarkan di dalam teks atau di dalam soal. Misal nih, contoh analogi masalah ya.
Misalkan kakak punya permasalahan seperti ini. Di zaman sekarang, banyak masyarakat memilih belanja secara online dibanding belanja ke pasar tradisional. Apa sih analogi permasalahannya? Analogi permasalahannya mungkin bisa seperti ini. Hingga saat ini gitu ya, atau saat ini banyak masyarakat yang memilih menonton YouTube daripada televisi. Kenapa itu bisa disebut analogi permasalahan yang sama? Karena di poin yang pertama tadi, masyarakat meninggalkan kebiasaan berbelanja offline atau berbelanja di pasar secara tradisional, berarti kan ya. Nah, lebih memilih berbelanja online karena adanya kemajuan teknologi. Sama seperti analogi yang ada di permasalahan yang kedua. Analoginya sama seperti yang ada di permasalahan kedua, yaitu masyarakat mulai meninggalkan acara televisi dan beralih ke YouTube. Artinya, poin permasalahannya di sini karena perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional mulai perlahan ditinggalkan oleh masyarakat karena adanya kemudahan demi kemudahan. Contohnya seperti itu. Oke, Arkan, semoga materi yang kakak sampaikan bisa dipahami ya oleh Arkan ya. Intinya tadi secara garis besar, PPU itu dibagi jadi 5 persebaran materi ya. Mulai dari pembentukan kata frasa, hubungan makna kata, pola inti, jenis, dan variasi kalimat, ide pokok, simpulan, kepaduan paragraf, hubungan antar paragraf, dan antar kalimat, kemudian tujuan, keberpihakan, dan hubungan analogi. Nah, itu merupakan persebaran materi. Jadi, soal-soal PPU itu berkaitan dengan kelima materi yang ada di sini. Seperti itu. Nah, nanti boleh banget nih di next pertemuan, kalau kita ada pertemuan lagi, Arkan boleh banget list materi yang menurut Arkan mungkin sulit atau belum dipahami, nanti boleh ditanyakan ke kakak. Seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada quick check. Ini boleh mungkin nanti sama Arkan di screenshot kali ya, atau dikerjakan. Oke, nextnya. Nah, ini mungkin nanti di record juga bisa ya, dilihat ya. Nah, ini ada soal juga. Ini nanti untuk latihan soal Arkan berkaitan dengan materi PPU. Oke, nah untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mungkin ya banyak kesalahan dari kakak. Mohon dimaklumi ya. Oke, terima kasih ya Arkan. Kakak akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Ingat, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Semangat terus ya belajarnya Arkan. Semoga Arkan selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu, selalu diberi semangat, selalu diberi jalan ya, dan nanti hasilnya sesuai dengan yang Arkan inginkan. Terima kasih Arkan, kakak akhiri ya. Assalamualaikum.